Apakah ada unsur politik dalam penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ini? Jelas ada, udah peristiwa 5 tahun yang lalu. Jangan juga Pak Hasto itu besar kepala. Jangan juga merasa hebat. Makanya saya tantang waktu itu. Saya bilang, silakan kalau memang Pak Hasto mau uji nyali, ya segera beli tiket ke luar negeri, jalan ke bandara. Saya yakin bahwa KPK itu akan menahan Pak Hasto karena Pak Hasto kan sudah dicekal. Tiba-tiba kau bilang ketiga mau ditangkap, lari. Apa maksud kau? Dia tidak lari, ingat loh. Ini kami kader-kader PDI Perjuangan diajarkan ibu, jadilah warga negara yang baik, taat akan hukum. Oke pemirsa, kali ini kita akan melihat bagaimana debat panas antara Ruhut Sitompul dan Teddy Gusnadi. Ruhut Sitompul kini dibuat babak belur dengan pernyataan-pernyataannya, dan mari kita lihat bagaimana monolognya Teddy Gusnadi kepada Ruhut Sitompul. Mari kita lihat videonya. Apakah ada unsur politik dalam penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ini? Jelas ada, udah peristiwa 5 tahun yang lalu. Jangan juga Pak Hasto itu besar kepala. Jangan juga merasa hebat. Makanya saya tantang waktu itu. Saya bilang, silakan kalau memang Pak Hasto mau uji nyali, ya segera beli tiket ke luar negeri, jalan ke bandara. Saya yakin bahwa KPK itu akan menahan Pak Hasto karena Pak Hasto kan sudah dicekal. Tiba-tiba kau bilang ketiga mau ditangkap, lari. Apa maksud kau? Dia tidak lari, ingat loh. Ini kami kader-kader PDI Perjuangan diajarkan ibu, jadilah warga negara yang baik, taat akan hukum. Ruhut, tapi menurut Anda, apakah ada unsur politik dalam penetapan tersangka Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto ini? Ini ada politiknya. Jelas ada, udah peristiwa 5 tahun yang lalu. Sudah 3 tersangka menjadi terdakwa, terpidana, inkra, PNPT MA. Tidak ada sekalipun ada namanya Hasto disebut. Ini ada apa? Ini kan semua karena, maaf, kader kami Joko Widodo dan keluarganya dipecat. Baru itu kok. Jadi udahlah, saya ngomong tegas. Aku si Poltak Raja Minyak. Bang Teddy. Orang yang baru disangkakan, ya, bukan terpidana, bukan terdakwa, dan masih banyak di negeri ini tersangka yang belum ditahan. Ya alasannya kan cuma 3, orang-orang hukum tahu lah. Dinilai dia bisa melarikan diri. Kedua, dinilai dia bisa menghilangkan bukti. Ketiga, dinilai dia bisa melakukan tindak pidana yang sama atau ada penilaian tersendiri yang bisa mengganggu proses hukum. Jangan juga Pak Hasto itu besar kepala. Jangan juga merasa hebat. Makanya saya tantang waktu itu. Saya bilang, silakan kalau memang Pak Hasto mau uji nyali, ya segera beli tiket ke luar negeri, jalan ke bandara. Saya yakin bahwa KPK itu akan menahan Pak Hasto karena Pak Hasto kan sudah dicekal. Salah satu syarat bahwa dia akan ditahan ketika dia mau mencoba untuk melarikan diri. Nah, Anda menyatakan ini unsur politik atau murni memang ya hukum? Ya bedanya, saya bukan orang hukum tapi bicara hukum, Bang Luhut orang hukum tapi sering banyakkan bicara halusinasi dia. Pada saat ini kita berhadapan, beliau nggak hebat karena beliau bermain di halusinasi bukan data. Kenapa baru setelah berapa tahun baru ditetapkan sebagai tersangka kan? Itu kan pertanyaannya kan? Ya. Baik, boleh. Ini kan bukan hal baru. Banyak kok kasus-kasus lain, misalnya kasus Bank Senturi 2009 ya kalau nggak salah sudah selesai, sudah ditahan, sudah ada tersangkanya, sudah ingkar dan segala macam. 2014 ternyata ada tersangka, ada terdakwa baru gitu yang ditahan gitu kan. Belum BLBI ya, belasan tahun tiba-tiba ada yang ditahan lagi. Jadi ini bukan hal yang baru ya di hukum karena proses pencarian data, pembukti itu kan ada waktunya ya. Karena kan semua disembunyikan. Jadi memang aparat hukum harus bekerja untuk bisa mendapatkan. Jadi bukan kenapa 2 tahun, kenapa 3 tahun, wong belasan tahun aja akhirnya bisa kok dijadikan tersangka, bahkan sudah dipidana gitu kan untuk misalnya kasus BLBI sama kasus Bank Senturi misalnya. Jadi yang disampaikan Bang Ruhut itu ya adalah salah satu cara untuk mencari pembenaran ketika orang lagi tenggelam. Tiba-tiba kau bilang ketiga mau ditangkap, lari. Apa maksud kau? Dia tidak lari, ingat loh. Ini kami kader-kader PDI Perjuangan diajarkan ibu, jadilah warga negara yang baik, taat akan hukum. Poltak Raja Minyak besar karena pernah dipenjara. Mandela karena pernah dipenjara. Buyung Nasution almarhum karena pernah. Bung Karno, semua orang-orang pernah dipenjara itu orang-orang hebat.
Jadi Hasto itu orang hebat. Hasto bukan sosok yang pengecut ya. Hasto bukan pengecut, dan sekali lagi aku bilang, Jelas Bang. jangan ajari Hasto ibarat kau jangan ajari ikan berenang. Jangan. Dia nggak akan boleh. lari Baik, kami. Semua akan kami hadapi. Bang Edi, Apapun. Bang Ruhut, bener nggak sih ada lobby-lobby politik antara Ibu Megawati dengan Pak Prabowo, bahkan sampai menelpon langsung nih informasinya? Wah. Kenapa Hasto nggak ditahan? Kita masih negara hukum atau sudah jadi negara kekuasaan? Jadi Ya? sekali lagi tidak benar ada komunikasi antara dua ketua umum. Tidak benar. Artinya Pak Prabowo tidak mengintervensi penanganan kasus ini. Oh tidak. Baik, Pak Hasto ini kan bilang bahwa dia ini punya dokumen dan video skandal pejabat, bahkan termasuk video skandal korupsi. Nah, atau jangan-jangan ini cuman ya bluffingnya Pak Hasto aja supaya aman? Masa bluffing dibilang? Mungkin adik saya belum kenal Hasto. Hasto itu satu sekjen kami yang terlama. Di era PDI Perjuangan, ketua umumnya Ibu Megawati Soekarno Putri. Pekerja yang baik, rendah hati, orangnya baik sekali. Dia taat hukum. Jadi kalau ngomong dia tegas, ya kami diajari Pak Ibu Megawati, ketua umum kami ngomong harus hitam putih. Nggak boleh abu-abu, kan begitu. Jadi percayalah, Hasto itu, dia itu orangnya enak, pekerja keras. Bahkan kalau ada kader-kader kami, kan di kami juga ada aja kader, bang, abang kok dekat sekali sama Hasto. Saya sebel, ada aja yang bilang gitu. Jangan gitu. Tapi aku lihat-lihat orang yang ngomong gitu, kepingin mau jadi sekjen. Oh jangan. Nah, itu masalah internal. Sekjen Gua nggak itu ikutan ya. hak prerogatif Masalah internal. Ibu Internal ya? Megawati Soekarno Putri. Siapa Bang yang pengen Bang? Oh, jadi ada sekjen? aja yang kepingin. Bang, Saya bilang, Nggak, sebutin inisial aja. Tapi benar penasaran nggak juga tuh, Bang, ada soal dokumen dokumen dan tadi video itu. Oh, kalau nggak mungkin kan, nggak didaftarkan sampai notarial akte. Itu ada. Itu yang aku bilang. Kapan? Waduh. Nih, Kita nanti kalau Hasto itu sebagai laki-laki sejati, apa yang diucapkan langsung dilaksanakan. Bukan hanya membuat kegaduhan, lalu membiarkan kegaduhan ini menjadi perdebatan di masyarakat. Ya kalau memang ada ya langsung keluarkan. Kenapa harus menunggu? Kenapa? Apakah itu bagian dari barter supaya dia tidak ditangkap atau ditahan misalnya? Itu kan pemikiran orang nih. Nih begini Pak Bang Ruhut ya. Ketika beliau tersangka, tiba-tiba beliau mengatakan akan mengeluarkan video ya. Nah dari pernyataan ini aja sudah memperlihatkan bahwa dalam tanda kutip kekerdilan Pak Hasto. Kenapa? Semua yang Pak Hasto sampaikan selama ini bahwa kita harus menaati hukum dan bla 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 itu hilang ketika dia menyimpan video itu. Artinya kan apa? Orang akan berpikir ini kebiasaan dia nih. Kalau waktu berkuasa kalau ada apa-apa gue buka nih. Diancam dengan itu. Ini kan pikiran orang nih akhirnya begitu. Kedua, ini akan jadi masalah baru. Kenapa? Kok udah tahu itu ada video kejahatan kok disimpan gitu ya. Jadi kalau memang Pak Hasto laki-laki, ya buka aja. Saya tunggu besok dia bukanya. kita bicara politik, kita bicara ilmu sosial, bukan bicara ilmu eksat. 2 tambah 2 4. Tadi Pak Prabowo singgung ilmu eksat. Itu kepastian yang ilmiah. Bicara politik, kita bicara ilmu sosial. 2 tambah 2 tidak selalu 4. Bisa 5, 6, 7, 8 atau 9. Oke. Itu dari kacamata adik saya, dia eksat. Buka saja. Tapi Hasto, aku mau bikin dulu di angka 6. 2 tambah 2 itu. Mau 7, mau 8, 9. Itulah seninya berpolitik. Memang politik itu indah. Sekali lagi Bang, itu bukan bluffing dari seorang Hasto ya berarti ya? Oh, bukan bluffing. Itu yang aku bilang. Hasto, aku mohon. Kami sayang sama rakyat. Begitu juga presiden kita pendapat. Mike, Bang. Pak Prabowo. Ya, kalaulah kita main api, orang-orang yang mau main api, kalau terbakar, yang menjadi korban siapa? Oke. Ingat peristiwa 98, yang korban rakyat. Ingat kerusuhan-kerusuhan di mana-mana, yang korban rakyat. Janganlah main api, jangan memaksakan. Sudah jelas tegas disampaikan Bang. Memang kalau di dalam dunia politik itu memang tidak mesti 2 tambah 2 itu 4. Artinya buat seorang politisi barang itu ada Bang. Jadi abang gak usah khawatir. Itu bahasa pengecut itu. Statement yang dianggap pengecut. Nah, itu bahasa pengecut. Kalau dia berani ketika dia sudah sampaikan
Itu harus dilaksanakan. Itu selain sebagai politisi pengecut, ya itu bukan laki-laki Kalau gitu juga. pertanyaan saya kemudian, kapan itu akan dikeluarkan menurut Anda? Ya harusnya dikeluarkan saja kalau memang udah punya. Jangan pakai beralasan dititip sana, titip sini. Itu kan kayak bocah gitu ya. Itu seninya berpolitik katanya. Enggak ada, itu enggak ada seni politik itu. Itu pengecut. Itu kalau pengecut itu beralasan selalu ini bagian dari seni politik, itu enggak ada. Kita berpolitik itu bukan harus setelah lempar batu langsung bunyi tangan, kan begitu sebenarnya ini kan. Setelah dia lempar, terjadi kekacauan, dia pura-pura kemana-mana. Jadi makanya saya bilang di tempat ini saya tantang Hasto untuk besok keluarkan videonya. Jadi jangan jadi politisi pengecut, laki-laki pengecut yang hanya habis lempar sesuatu langsung dia kabur gitu. Ya ini yang terjadi sekarang. Nah kalau gitu saya ingin tegaskan, apakah mungkin, pertanyaan saya tadi ke Bang Teddy kan seperti itu. Nah sekarang pertanyaannya ke Abang ini, kalau misalnya ditahan, keluar nih barang. Tegas aku katakan, keluar. Tapi kami sayang rakyat. Itu aja aku Oke, katakan. jelas. Dan aku ingin mengingatkan, itulah kenegarawanan Presiden Republik Indonesia. Nggak ada urusan. Ibu Mega Soekarno Putri. Kenapa? Kok dipecat setelah tidak presiden? Ibu Megawati sangat menghormati lembaga kepresidenan. Presiden dipecat dari partai yang udah membesarkan 23 tahun. Siapa Jokowi itu kalau nggak PDI Perjuangan? Tapi itulah kalian, termasuk kau ikut. Seolah-olah kami menjolimi Jokowi. Apa bukan Jokowi yang menjolimi kami? Dia tinggalin kami. Hah? Begini Pak, Dia Bang Ruhut sakit hati karena bilang dia petugas partai. Aku bangga sebagai petugas partai. Ya, Bang Ruhut gini. Ya, bangga. Atau ini hanya seperti orang lagi tenggelam, apa aja diraup gitu. Kayak ada di sebuah ruangan, banyak orang, ada yang kentut, saya bilang. Nah biasanya tuh yang paling berisik itu yang kentut. Dia menyalahkan orang lain segala macam, supaya dia tidak dituduh sebagai orang yang kentut.